Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi dimensi 3 bagian 4. Materi ini merupakan subbab terakhir dari bab dimensi 3. Nah, untuk kompetensi dasarnya masih sama, sedangkan indikatornya diharapkan dapat menentukan jarak titik ke bidang. Kalau sebelumnya kita sudah belajar kedudukan titik, garis, dan bidang, juga sudah belajar jarak titik ke titik. Yang kemarin barusan kita sudah belajar jarak titik ke garis. Nah, pertemuan ini kita akan belajar bagaimana menentukan jarak titik ke bidang. Nah, sebelum menentukan jarak titik ke bidang, kita harus tahu dulu yang mana yang dikatakan jarak titik ke bidang. Nah, misalkan ada suatu titik A dan bidang alfa, di mana kedudukan titik A terletak di luar bidang alfa. Nah, di bidang alfa, seperti ilustrasi berikut, ada titik A dan bidang alfa. Sedangkan titik A ini dia ada di luar bidang alfa ya. Oke, yang jadi pertanyaan bagaimana menentukan jarak titik A ini ke... Nah, apakah ini? Apakah ini? Atau jarak ini ke sini, atau yang ini. Nah, coba diingat lagi, kemarin jarak itu yang bagaimana? Nah, lintasan yang terpendek. Dari banyak kemungkinan ini, bagaimana menentukan lintasan yang terpendek? Nah, sama langkahnya ketika kalian menentukan jarak titik ke garis, yaitu proyeksikan A ke bidang alfa. Nah, di sini dia harus tegak lurus ya. Nah, ketika sudah memproyeksikan A menjadi A aksen di sini, proyeksikan A ke bidang, maka pastikan bahwa A aksen itu ada lurus dengan dua garis pada bidang. Ingat teorema pada video sebelumnya. Jadi suatu garis akan tegak lurus dengan bidang ketika dia tegak lurus dengan dua garis pada bidang itu ya. Oke, jadi dia tegak lurus dengan ini dan yang ini. Nah, sehingga A aksen inilah, panjang ruas A aksen inilah yang disebut sebagai jarak titik A ke bidang alfa. Ingat, proyeksikan A ke bidang menjadi A aksen, sehingga A aksen inilah yang dikatakan jarak titik A ke bidang alfa. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu jarak titik ke bidang pada kubus. Contoh, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, coba tentukan jarak titik F ke bidang A, D, H, E. Nah, F mana F? Oke, F di sini. Nah, A, D, H, E ini. Maka jarak F ke A, D, H, E bagaimana menentukannya? Oke, proyeksikan F ke bidang ADHE. Sehingga kita tarik tegak lurus. FE dia tegak lurus dengan EH. FE juga tegak lurus dengan EA. Maka otomatis FE inilah yang dikatakan jarak titik F ke bidang ADHE. Jadi proyeksi F ke ADHE itu adalah E ternyata. Nah, sehingga jarak titik F ke bidang ADHE adalah FE. Nah, karena dia sudah tegak lurus di sini, maka E itu adalah hasil proyeksi dari F. Oke, selanjutnya ada kubus ABCDFGH masih sama. Tentukan jarak titik E ke bidang BDHF. Di mana ini E. Nah, bidang BDHF-nya ini, maka untuk menentukan jarak titik E ke bidang BDHF, langkahnya sama, yaitu proyeksikan titik E ke bidang BDHF. Maka saya tarik tegak lurus di sini. Nah, saya ambil ini adalah E aksen. Nah, kenapa ini tegak lurus dengan bidang? E aksen tegak lurus dengan HF. E aksen juga akan tegak lurus dengan garis yang ditarik dari E aksen ke bawah. Nah, sehingga jarak titik E ke bidang BDHF adalah E aksen.
Yang ketiga, ada masih sama kubus ABCDFGH. Yang ditanyakan jarak titik E ke bidang AFH. A titik E di sini ya, terus AFH. Nah, ini bidangnya. Bagaimana menentukan jarak titik E ke bidang AFH kalau bidangnya seperti ini? Sama langkahnya, tetap proyeksikan E ke bidang AFH. Maka tarik tegak lurus. Nah, tegak lurus di sini. Sen juga. Maka jarak titik E ke bidang AFH juga sama, yaitu E aksen. Itu ilustrasinya ya. Nah, kalau kita ke contoh, misal seperti ini. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6. Tentukan, nah ini kubusnya ya, ABCDFGH. Yang diminta adalah jarak titik F ke bidang ABCD. Nah, rusuknya tadi 6, maka ini 6, ini juga 6, ini juga 6. Yang ditanya jarak F ke bidang ABCD, ini F di sini. Nah, bidang ABCD ini, maka proyeksikan F ke bidang ABCD. Nah, tarik tegak lurus. Nah, ternyata proyeksinya adalah di B. Ini B ya, ini B. Nah, artinya jarak titik F ke bidang ABCD adalah FB. Kenapa? FB tegak lurus dengan AB, FB juga tegak lurus dengan BC. Otomatis dia tegak lurus dengan bidang. Jadi B ini adalah hasil proyeksi dari F. Hingga bisa saya tulis jarak titik F ke bidang ABCD adalah FB. Sama dengan 6 cm. Itu. Selanjutnya, contoh yang kedua, diketahui kubus ABCDFGH sama panjang rusuknya 6. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Ini 6 ya. Nah, BDG kita gambar dulu. Ini alternatif pertama, kita gunakan cara seperti ini. Nanti ada alternatif kedua. Coba perhatikan dulu. Di sini ada segitiga BDG. Nah, ini yang ditanya jarak titik C ke bidang BCD. Maka proyeksikan titik C ke bidang BDG. Tarik tegak lurus seperti ini. Nah, kita butuh garis bantuan ini. Dia tegak lurus di sini. Nah, kita akan cari C aksen. Saya tulis di sini C aksen. Kita butuh bantuan, di sini ada C aksen, ada G. Kalau saya tarik ini di tengah, ini adalah misal P ya. Nah, saya tarik C ke P seperti ini. Nah, kita punya segitiga PCG dengan siku-siku di C. Kenapa siku-siku di C? Ini CG, dia tegak lurus dengan CD dan CB. Maka sudah pasti dia tegak lurus dengan CP, karena CP ada pada bidang ABCD. Oke? Oke. Nah, sekarang kita cari satu persatu dulu jaraknya masing-masing. Nah, di sini ada PG dan PC. PC itu P di tengah-tengah ya, berarti PC itu adalah setengah dari AC. PC itu sama dengan setengah kali AC. Sedangkan AC, ingat AC itu diagonal sisi. Kalau sisinya 66, maka diagonalnya berapa? Oke, masih ingat. Berarti 6 akar 2. Berarti PC-nya 3 akar. Selanjutnya PG. PG, tadi saya sudah bilang bahwa PG 3 siku-siku di C. Maka PG bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. P akar dari PC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke, kita masukkan P ini 3 akar 2. 3 akar 2 dikuadratkan ditambah CG. CG-nya 6 dikuadratkan, berarti sama dengan akar
3 akar 2 dikuadratkan, berarti 9 kali 2, 18. Ditambah 6 kuadrat itu, oke, 3 kan, berapa? Oke, 54. Nah, sederhanakan dulu bahwa 6. Oke, kita sudah ketemu PC-nya 3 akar 2, saya tulis di sini 3 akar 2. PG-nya adalah 3 akar 6. Nah, masih ingat ketika kita menentukan jarak titik ke garis, kita gunakan apa? Oke, jadi kalau alasnya PG, tingginya CC aksen. Kalau alasnya PC, tingginya CG. Nah, ini bisa kita buat segitiganya seperti ini. Bahwa PC tadi adalah 3 akar 2, CG-nya 6, PG-nya 36. Tujuan kita mencari CC aksen. Nah, kita gunakan perbandingan luas ya, bahwa luas segitiga dari PCG itu kan setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, maka ketika alasnya PG, tingginya CC aksen, berarti saya tulis setengah kali PG kali CC, setengah kali alasnya PC, tinggi. Oke, kedua ruas saya bagi dengan setengah. Nah, saya masukkan PG-nya adalah substitusi 3 akar 6. CC aksen yang kita cari, PC-nya 3 akar 2, CG-nya 6. Maka kedua ruas saya bagi dengan 3. CC aksen sama dengan 6 akar 6. Nah, kita rasakan kalikan akar 6 dengan akar 6. Maka CC aksen sama dengan 6/6 akar 12. Nah, ini habis 1 ya hasilnya. Akar 2 sama dengan 2 akar 3. Nah, inilah jarak titik C ke bidang B, DG. Jadi CC aksen adalah 2 akar 3. Nah, sekarang kita ke alternatif kedua. Soalnya sama, tapi ini cara kedua ya. Nah, alternatif kedua sama, menentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, tarik garis ke sana sehingga dia tegak lurus di sini ya. Ini adalah C aksen, ini P. Nah, tadi yang kita gunakan pada alternatif pertama tadi adalah menentukan CC aksen melalui segitiga PCG. Oke? Nah, pada alternatif kedua ini kita perluas bidangnya. Jadi kita tidak menggunakan bidang PCG, tapi kita coba cari bidang lain yang memudahkan kita, tapi masih sama bidangnya dengan PCG. Nah, coba pikirkan, kira-kira PCG ini sama atau letaknya di bidang mana yang lebih luas? Oke, saya bisa tarik di sini perluas bidangnya bahwa PCG ini kan terletak pada bidang ACGE ya. Paham tidak? Nah, sehingga kita tidak menggunakan segitiga PCG, kita gunakan persegi panjang ACGE. Nah, kalau saya ilustrasikan gambarnya seperti ini. Ini adalah C aksen, ini adalah P ya. Ini kalau tadi dari samping ya, dari depan kita bisa lihat seperti ini. Nah, saya tarik saya perpanjang CC aksen menjadi CE di sini. Selanjutnya saya buat garis yang sejajar dengan PG. Ada titik P aksen di sini. Ini P aksennya tengah-tengah juga di antara E dan G. Nah, sehingga tujuan kita mencari CC aksen di sini. Nah, ini ada E aksen di sini. Nah, coba perhatikan persegi panjang ini. Tujuan kita cari CC aksen. Padahal CC aksen itu adalah, coba lihat, ini segitiganya kongruen ya. Sehingga ketika ini kan EP aksen sama dengan PC ya. EA juga sama dengan CG. Jadi dia kongruen. Sehingga ini terbagilah menjadi 3. Nah, sehingga kalau kita menemukan panjang EC, otomatis kita akan menemukan CC aksen. Oke? Tinggal sepertiganya.
Nah, pertanyaannya di sini EA tadi berapa coba? Oke, 6 karena dia rusuknya. Sedangkan AC itu adalah diagonal bidangnya tadi ya, 6 akar 2. Sedangkan EC tadi adalah diagonal ruang. Nah, kalau ini 6, 6, 6 berarti diagonal ruangnya adalah EC. C itu adalah diagonal ruangnya, maka EC sama dengan 6 akar 3. 6, 6, 6 berarti EC-nya 6 akar 3. Sehingga CC aksennya tinggal sepertiga dari E dikali EC-nya 6 akar 3. Maka hasilnya sama, 2 akar 3. Ini kalau menggunakan alternatif kedua. Jadi EC tadi, sehingga jarak CC aksen dia adalah sepertiganya dari 6 akar 3, 2 akar 3. Kalau yang ditanya kebalikannya, jarak E ke C aksen berapa? Berarti ya 2/3-nya. 2/3 kali 6 akar 3. Oke, sekarang jarak titik ke bidang pada balok. Kalau tadi kubus, sekarang balok. Coba contohnya perhatikan. Ada gambar berikut. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui panjang AB 8, AB 8, BC 6, EC 5 akar 5. Nah, yang ditanya adalah jarak antara titik B di sini dan bidang ACE. Nah, ini bidangnya. Coba perhatikan, bagaimana cara menentukan jarak titik B ke bidang? Sama langkahnya, proyeksikan B ke bidang ACE. Maka saya tarik ke sana menjadi menemukan B aksen di sini. Ingat bahwa kita harus menemukan bahwa BC itu tegak lurus dengan bidang ACE. Tegak lurus dengan 2 garis di bidang ACE. BB aksen sudah pasti tegak lurus dengan AC. Dan lurus dengan kalau kita tarik ke atas juga tegak lurus ya. Karena ini ECA tegak lurus dengan alas, otomatis ini tegak lurus di sini. Oke. Nah, bagaimana menentukan ini? Nah, coba perhatikan segitiga ABC di sini. Nah, ABC ini kan dia persegi panjang, berarti siku-siku di B ya. Nah, sehingga kita bisa pakai jarak titik ke garis. Bagaimana? Perbandingan luas. Saya buat segitiganya. Ini ada segitiga siku di B, sedangkan AB 8, BC 6. Nah, berarti AC berapa? Oke, kalau tidak tahu, kita hitung dulu. AC ditambah BC kuadrat. Sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar 64 ditambah 36. 100. Sehingga ketemu AC-nya adalah 10. Nah, AC-nya 10. Nah, selanjutnya kita gunakan segitiga ABC. Luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kalau alasnya AC, maka tingginya BB aksen ya, setengah kali AC kali BB aksen sama dengan setengah kalau alasnya AB, tingginya BC. Setengah 200 dibagi setengah sehingga hasilnya 10 kali BB aksen sama dengan 8 kali 6. BB aksen sama dengan 48 dibagi 10. BB aksen sama dengan 4,8. Sehingga jadi jarak antara titik B dan bidang ACE adalah 4,8 cm. Selanjutnya adalah yang ketiga, jarak titik ke bidang pada limas. Sebelumnya kubus, balok, nah sekarang limas. Perhatikan contoh berikut. Ada gambar apa ini? Oke, limas segitiga karena alasnya di sini bertiga. Pertanyaannya adalah diketahui limas beraturan TABC panjang AB 6, TA-nya 8. Nah, pertanyaannya antara titik T ke bidang ABC. Ini T,
ke BC. Ini. Nah, yang ditanyakan adalah jaraknya. Maka sama, proyeksikan titik T ke bidang ABC. Nah, sehingga di situ didapat adalah O di sini. Nah, kita diminta mencari TO berapa. Nah, coba perhatikan segitiga TOB. Nah, ada pasti siku-siku ya, karena TO itu adalah tingginya. Dia tegak lurus dengan bidang ABC, maka TO tegak lurus dengan OB. Nah, bisa kita gunakan segitiga ini, TOB. Kalau kita cari TB-nya sudah ada, OB-nya ketemu, kita akan bisa ketemu TO-nya berapa. Nah, TB-nya di sini, dia tegak ya, rusuk tegaknya, sehingga ini 8, ini juga 8. Nah, di sini TB-nya adalah 8 ya, 8 cm. Sekarang permasalahannya adalah OB di sini. Kita harus cari OB. Nah, kita gunakan segitiga sama sisi ACB ya, atau di sini BAC. Kita ingin mencari, kita tarik di sini BB, karena segitiga sama sisi, maka di sini membagi 2. Ini 6, ini 6, ini 6. Berarti PC-nya 3. P, BP, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. BP sama dengan BC kuadrat dikurangi CP kuadrat atau PC kuadrat. Nah, BC-nya adalah 6 kuadrat dikurangi PC-nya 3 kuadrat. Sama dengan akar 36 dikurangi 9. Berarti akar 27 atau 3 akar 3. Nah, permasalahannya bukan BP, tapi adalah BO mencarinya. Nah, karena ini segitiga sama sisi, maka BO dibanding OP, yang panjang dibanding yang kecil itu 2:1. Itu untuk segitiga sama sisi, ini adalah titik beratnya ya. Sehingga BO itu adalah 2/3 dari BP. Yang itu 2, yang kecil 1. Jadi kalau mencari OP berarti 1/3. Nah, berarti 2/3 dikali BP-nya 3 akar 3. Coret, dibagi, maka 2 akar 3. Nah, kita sudah ketemu TB-nya 8. Sini TB-nya mana? TB 8. TO-nya 2 akar 3. Nah, kita sudah ketemu di sini BO-nya 2 akar 3, TB-nya 8. Sehingga mencari TO, tujuan kita kan mencari TO sama dengan akar dari TB kuadrat, OB kuadrat. Nah, TB-nya adalah 8 kuadrat dikurangi OB-nya 2 akar 3. Nah, akar 8 kuadrat itu 64, 2 akar 3, 4 kali 3. 4 kali 3. Berarti berapa? Oke. Nah, berarti akar 64 kurangi 12. 2, 52. Kalau disederhanakan, T2 akar 13. Jadi, jarak titik T ke bidang ABC adalah 2 cm. Itu.